Apa hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari suratul Kahfi ayat 66 sampai ayat 70? Ayat ini merupakan beberapa ayat yang termasuk rangkaian dari beberapa ayat yang berbicara tentang kisahnya Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Khidir alaihi wassalam diperdebatkan ulama apakah beliau termasuk nabi atau bukan nabi, karena di dalam Al-Quran sendiri tidak disebut statusnya Nabi Khidir sebagai seorang nabi, tetapi di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah adalah fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Khidir di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai seorang nabi. Karenanya terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai statusnya Khidir alaihi salam. Sebagian ulama mengatakan nabi, sebagian yang lain mengatakan bukan nabi. Tapi terlepas nabi atau bukan nabi, pastinya Khidir memiliki keistimewaan. Sisi keistimewaan yang disebutkan oleh Al-Quran mengenai Nabi Khidir ada dua hal. Satu, Khidir istimewa karena mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Yang kedua, Khidir istimewa karena mendapatkan ilmu dari Allah. Jadi saya ulangi, terlepas apakah Khidir alaihi salam nabi atau bukan, tapi pastinya Khidir adalah manusia yang mulia dan dimuliakan. Dalam bahasa Al-Quran, sisi kemuliaan Khidir alaihi salam setidaknya ada dua yang disebutkan. Tetapi apabila kita memandang lebih jauh, kita bisa memahami ada tambahan satu isyarat, karenanya genap tiga. Apa itu? Satu, beliau dimuliakan, beliau mulia dan dimuliakan karena mendapatkan rahmat dari Allah. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kami berikan kepadanya rahmat dari kami. Berarti sisi kemuliaan Khidir disebutkan dalam Al-Quran, atainahu rahmatan min indina. Dia mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Yang kedua, sisi kemuliaan Khidir alaihi salam karena dia diberikan ilmu oleh Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Berarti rahmat yang berlimpah dan juga adanya ilmu dari Allah, itulah yang mengantarkan Khidir menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan. Tetapi rahmat dan ilmu menjadi jalan untuk mencapai kemuliaan ketika rahmat dan ilmu itu dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Karenanya di dalam suratul Kahfi Nabi Khidir disebut fawajada 'abdan min ibadina. Lalu keduanya yang dimaksud Musa, Nabi Musa bersama dengan sahabatnya, keduanya bertemu atau menemukan 'abdan min ibadina, salah seorang hamba kami. Ketika Allah menyebut Khidir sebagai 'abdan min ibadina, itu berarti Khidir termasuk manusia yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan limpahan rahmat sekaligus mendapatkan pengajaran ilmu dari Allah, tetapi rahmat dan ilmu ini dijadikan sarana untuk menghamba kepada Tuhan. Karenanya dia menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan. Berarti pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari suratul Kahfi yang berkaitan dengan kisah ini adalah
kita bukan nabi, kita bukan siapa-siapa, tetapi bisa jadi pintu kemuliaan terbuka bagi kita bila rahmat dan ilmu yang diberikan Tuhan dijadikan jembatan untuk beribadah kepadanya. Berarti dengan demikian ilmu merupakan salah satu cara Allah untuk memuliakan kita. Karenanya di saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi seorang pelajar, ketika Allah menakdirkan kita menjadi seorang pelajar, apatah lagi belajar ilmu agama, maka yakinilah Allah sudah memberikan pintu pertama bagi kita untuk meraih kemuliaan. Saya ulangi, ketika Allah menakdirkan kita menjadi sebagai seorang pelajar, apatah lagi pelajar ilmu agama, maka yakinilah Allah sudah membuka pintu kemuliaan bagi kita. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berarti jangan ragu untuk bergelut dalam dunia pendidikan. Jangan khawatir menghabiskan usia kita dalam dunia pendidikan, karena ilmu akan mengantarkan kita mencapai kemuliaan, dengan catatan selama ilmu ini kita jadikan sarana untuk menjadi abdan min ibadina, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Singkat cerita, Nabi Musa melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk berjumpa dengan Khidir alaihi salam. Al-Quran mempertegas kemuliaan Nabi Musa sebagai seorang nabi, sementara Al-Quran tidak mempertegas kenabian Khidir alaihi salam. Saya ulangi, Al-Quran menegaskan kenabian Nabi Musa, Al-Quran tidak mempertegas kenabian Khidir alaihi salam. Berarti dari segi status, kalau kita ingin membandingkan antara Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam, kalau kita ingin membandingkan dari segi status, maka kita sepakat mengatakan Nabi Musa lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan Khidir alaihi salam. Jelas di sini? Saya ulangi. Al-Quran menegaskan kenabian Nabi Musa, tapi Al-Quran tidak menegaskan kenabian Khidir alaihi salam. Berarti Nabi Musa sudah pasti nabi, Khidir maybe yes, maybe no. Ada kemungkinan nabi, ada juga kemungkinan bukan nabi. Berarti dari segi status, Nabi Musa lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan Khidir alaihi salam. Tapi ternyata dalam dunia pendidikan tidak mengenal status. Terkadang yang lebih tinggi turun menjadi murid dari yang lebih rendah. Saya ulangi, dalam dunia pendidikan tidak mengenal kata status. Kenapa? Karena bisa jadi yang lebih tinggi turun ke bawah untuk menjadi murid bagi orang yang lebih rendah. Dan itu terbukti dari kisahnya Nabi Musa bersama dengan Khidir alaihi salam. Nabi Musa menempuh perjalanan jauh untuk mencari Khidir alaihi salam. Dan begitu keduanya berjumpa, qala lahu Musa, maka Nabi Musa pun berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Artinya, bolehkah saya mengikutimu agar engkau mengajarkan ilmu kepadaku? Artinya, Nabi Musa menawarkan diri untuk menjadi murid kepada Khidir alaihi salam. Saya ulang ini, Nabi Musa menawarkan diri untuk menjadi murid kepada Khidir alaihi salam. Dengan kata lain, Nabi Musa menginginkan agar Khidir menjadi gurunya. Sekali lagi, Nabi Musa statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan
Khidir. Tapi dalam dunia pendidikan tidak dikenal kata status. Kapan status itu selalu kita pasang, yakin keilmuan yang berkah tidak akan kita miliki. Karenanya dalam dunia pendidikan, kadang yang tinggi turun ke bawah untuk menjadi murid kepada yang memiliki status lebih rendah darinya. Kenapa? Itu juga memberi isyarat bahwa keilmuan akan mengantarkan seseorang yang mungkin statusnya rendah, mengantarkan seseorang menjadi orang yang mulia, gara-gara ada keilmuan yang dimiliki. Saya ulangi, ini juga memberi isyarat, ilmu akan mengantarkan seseorang mencapai derajat yang mulia, bisa jadi sebelumnya dia berada dalam status yang rendah. Tapi karena ada keberkahan ilmu lah yang mengantarkan dia naik ke atas. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, ketika Nabi Musa menawarkan diri untuk mengikuti Khidir alaihissalam agar bisa belajar ilmu langsung kepada Nabi Khidir, apa pernyataan Khidir alaihissalam? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Innaka, sesungguhnya kamu, lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mampu sabar bersamaku. Artinya kamu boleh-boleh saja ikut kepadaku, tapi kamu tidak bisa bersabar bersamaku. Bisa jadi dalam berbagai macam perjalanan yang akan kita tempuh, bisa jadi engkau tidak mampu menahan emosi, engkau tidak mampu mengontrol diri, tidak ada kesabaran yang engkau miliki, yang pada akhirnya modal utama untuk belajar menurut isyarat pernyataan Nabi Khidir alaihissalam, modal utama untuk belajar adalah perlu ada kesabaran. Jelas ya? Jadi ketika Nabi Musa menawarkan dirinya untuk menjadi murid kepada Khidir alaihissalam, apa sabar bersamaku, itu memberi isyarat modal utama untuk belajar, modal utama untuk mencari ilmu adalah sabar. Sabar meto patau wena jaji. Kapan kita kurang sabar, kemungkinan besar keberkahan ilmu tidak kita miliki. Mesti sabar kita datang pengajian. Berarti yang tidak hadir ini, yang tinggal saja dia kamarnya, mungkin kurang-kurang sabar. Ya. Ilmu perlu sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lalu ketika Nabi Musa disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam bahwa engkau tidak bisa bersabar bersamaku, apa jawabannya Nabi Musa alaihissalam? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kelak engkau akan menemukanku insyaallah, jika Allah menghendaki. Ya. Jadi kata ulama, ini ada pelajaran di sini. Satu, itu etika berjanji. Jadi sebenarnya Nabi Musa ingin mengatakan, saya sabar, janji, tetapi insya Allah. Ya. Jadi bagaimanapun yakinnya kita, tetap perlu pakai insya Allah. Ini laki-laki kalau sudah menyampaikan kepada mahasiswi, pokoknya nanti saya akan datang ke rumahmu, ketemu dengan ayah dan ibumu, jangan lupa insya Allah. Ya. Insya Allah. Kalau yang begini-begini dicerita langsung senyum-senyum, senyum-senyum sumringah. Ya, tapak kirim mana bitokna. Ya. Oke, jadi ini pelajarannya. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan kalimat insya Allah, karena kita tidak mampu memastikan sesuatu, kita tidak mampu memastikan bahwa kita
bisa mewujudkan kecuali atas adanya pertolongan Allah. Karenanya insya Allah. Wala a'silaka amra, dan saya tidak akan pernah mendurhakaimu. Ya. Lalu setelah terjadi komitmen, setelah adanya komitmen dari Nabi Musa bahwa dia akan bersabar belajar ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam, maka syarat yang kedua atau modal yang kedua yang disampaikan oleh Khidir kepada Nabi Musa agar dia benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah, di samping adanya sabar juga engkau mesti punya adab. Jadi saya ulangi, Nabi Khidir menyampaikan kepada Nabi Musa dua modal utama dalam menuntut ilmu. Satu, sabar. Yang kedua, dalam belajar perlu adab. Dalam belajar perlu akhlak. Pertanyaan, mana buktinya? Setelah ada komitmen dari Nabi Musa bahwa dia akan bersabar mengikuti Nabi Khidir alaihissalam, apa jawaban Nabi Khidir alaihissalam? Qala fa inittaba'tani, bila engkau mengikutiku, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu hingga saya sendiri yang menceritakan itu kepadamu. Ya. Jadi bila engkau nanti ikut kepadaku dan engkau melihat sesuatu yang aneh-aneh, jangan bertanya sampai saya sendiri yang bercerita kepadamu. Kata ulama, ketika Nabi Khidir menyatakan kepada Nabi Musa bahwa fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra, kata ulama, itu isyarat bahwa keberkahan ilmu di samping perlu sabar juga perlu adab.